Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini berbicara tentang perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk pergi kepada seluruh bangsa dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan perintah ini biasa disebut dengan istilah amanat agung. Saudara, dari perintah ini kita bisa mempelajari ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perintah ini. Dan ini juga membantu kita untuk bisa memahami tugas kita sebagai seorang murid Yesus, yaitu juga memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dan orang yang belum percaya kepada Kristus. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah para murid-murid ini mau belajar kepada Kristus. Di ayat 20 bagian A dijelaskan di sana, "Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, saudara, murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka diutus pergi kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, mereka sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun lamanya sebelum akhirnya mereka diutus untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, penting bagi kita untuk tetap belajar dari Tuhan Yesus, khususnya dari Alkitab ya. Karena ketika kita dimuridkan, ketika kita belajar dari firman Tuhan, perubahan hidup yang ada dalam diri kita itu akan menjadi kesaksian bagi Injil yang akan kita beritakan. Saudara, bayangkan saja kalau saudara mau memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya dan mereka melihat kehidupan kita yang tidak ada bedanya dengan mereka, maka tentu saja mereka tidak mau menerima Injil itu. Bukan karena Injil itu tidak menarik, tapi karena kehidupan kita tidak memberikan contoh bagaimana seorang diubahkan oleh berita Injil Kristus. Dan kemudian pemuritan juga itu membantu kita untuk menjawab keberatan-keberatan iman. Maksudnya adalah ketika kita menginjil, seringkali orang bertanya kepada kita tentang iman yang kita miliki. Dan saudara, di dalam pemberitaan Injil itu kadang-kadang kita bisa menjelaskan Injil itu, kadang-kadang kita juga tidak bisa menjelaskan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha menjawab keberatan-keberatan itu. Dan kalau kita tidak paham tentang iman yang kita miliki, maka kita akan kesulitan untuk menjawab keberatan-keberatan iman itu. Karena itu saudara, marilah kita belajar firman Tuhan. Dan juga hal lain yang bisa kita lihat dari kenapa pentingnya kita belajar firman Tuhan adalah untuk menghindari keraguan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang ketika dia berusaha memberitakan Injil kepada orang lain, orang yang belum percaya, dan orang yang belum percaya itu bertanya kepada dia tentang imannya dan dia tidak bisa menjelaskan. Akibatnya dia menjadi ragu terhadap imannya. Jadi pemberitaan Injil itu sangat berbahaya jika kita tidak membentengi diri kita dengan pemahaman yang benar tentang Alkitab. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Di ayat 20 bagian B dikatakan di sana bahwa "dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dan Tuhan juga akan memampukan firman-Nya atau pesan yang kita sampaikan untuk mempertobatkan orang tersebut. Saudara, kita tidak bisa mempertobatkan orang dengan kepintaran kita, dengan pemahaman kita akan Alkitab. Tapi Roh Allah yang kudus itu bisa mengubahkan hati seseorang melalui firman yang kita sampaikan. Pemberitaan firman Tuhan adalah tugas kita, tapi pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada orang-orang yang belum percaya di sekitar saudara? Mungkin anggota keluarga atau rekan kerja saudara atau tetangga saudara yang ingin sekali saudara injili.
Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal akan Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya kami diberikan kemampuan, keberanian untuk bisa menceritakan Injil kepada mereka, sehingga mereka pun bisa merasakan apa yang kami rasakan ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Mereka pun bisa merasakan bagaimana dosa-dosa mereka diampuni, kehidupan yang baru diberikan kepada mereka, dan perubahan-perubahan hidup Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan anugerah-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.